Jumpa lagi bersama saya Kelvin dan istri saya juga hari ini ikut mengikuti saya juga. Dan kali ini kita datang ke tempat yang istimewa, yaitu butik LMW. Dan kita akan berbincang-bincang dengan founder dari butik baju batik LMW. Bu Lili, terima kasih sudah berkenan menerima kita nih untuk ngobrol tentang LMW. Bu, bisa diceritakan bagaimana mulanya, asal muasalnya Ibu bisa mengambil sebuah langkah untuk menjalankan batik LMW? Oke, jadi terima kasih Pak, Ibu sudah mampir ke galeri kami. Dan begini kondisi kami, yaitu LMW adalah, kalau boleh kami ceritakan sedikit, kami itu saat ini mengembangkan produk batik Betawi atau batik Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena pada awalnya kita seperti kita ketahui, masing-masing wilayah memiliki kain ciri khas sendiri, di mana kain tersebut memiliki motif yang menceritakan daerah tersebut, dalam hal ini Betawi atau kota Jakarta. Jadi kenapa kita melakukan hal demikian? Satu, kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan seni budaya kota Jakarta dalam bentuk kain yang dibuat oleh para pelaku usaha atau pengrajin di Jakarta. Jadi awalnya seperti itu Pak. Jadi gimana kita berpikir kota Jakarta itu punya kain batik, dan banyak sekali wilayah di kota Jakarta yang penduduknya sendiri kurang tahu gitu ya, di mana banyak sekali kesenian yang mereka tuh kurang tahu. Nah, kita tuangkan dalam motif pada kain. Jadi awalnya seperti itu Pak. Iya. Bu, bisa diceritakan nggak pada awal Ibu memulai itu tahun berapa dan bagaimana kesulitannya mungkin apa? Pertama kali itu belajar membatiknya ini dari mana gitu Bu? Oke. Jadi usaha kami dimulai pada tahun 2015. Saat itu orang belum banyak tahu tentang batik Betawi, dan saya pun saat itu belum memahami atau belum mengerti bagaimana cara membatik. Pasti banyak kesulitannya karena memulai usaha yang tidak kita pahami ya. Tapi karena dasarnya saya hobi tentang desain, menggambar atau kesenian, akhirnya saya terjun ke sekolah yang berhubungan dengan fashion atau desain. Oh, itu awalnya ya Bu? Awalnya seperti itu. Jadi menurut saya segala sesuatu usaha yang dimulai dari rasa hobi, suka, kemudian kita kuatkan dengan edukasi. Jadi awal tersebut merupakan kekuatan dalam kita berusaha. Begitu. Betul. Bu, waktu mulai Ibu mulai bagaimana memulai usahanya tuh? Apakah langsung merekrut orang atau Ibu belajar sendiri atau tidak? Waktu pertama kali saya sendiri. Jadi kita waktu saya mulai bikin usaha ini kan saya masih bekerja. Jadi setengah waktu saya sebagai karyawan, setengah sebagai pelaku usaha. Awalnya hobi nih Bu. Awalnya hobi ya, itu, tapi hobi makin kelama makin berkembang, makin banyak kegiatan, baru saya merekrut orang. Itu tidak banyak, hanya 2 orang mengatur untuk administrasi dan keuangan pada awal seperti itu. Tapi saya ikut terjun juga dalam sesi desain sama keunikan dari si produk, identitas produk. Karena kalau kita berusaha memiliki produk yang tidak memiliki ciri khas atau tidak memiliki keunikan, itu akan dilupakan. Betul. Berarti ini ide-idenya dari Ibu sendiri ya? Ya, ide-idenya, pola-polanya, motifnya gitu ya Bu ya? Ide-ide dari aku, tapi aku mengambil inspirasi dari seni budaya kota Jakarta. Kebetulan kan aku hobi jalan-jalan keliling-keliling kota tuh ya, misalnya kayak kita ke Glodok, itu kan ada satu wilayah di mana ciri khas kota tuanya bisa kita ambil, kita jadikan lukisan pada kain, motif pada kain. Gitu ya cara dapat idenya ya, Bu, jadi ya? itu kita tuh pergi-pergi bisa memberikan inspirasi ya. Apa Dengan sih seperti ini, apa sih, apa gitu. Jadi itu
inspirasi itu saya kumpulkan sebagai bahan gambar atau motif pada kain batik yang akan kita ciptakan. Seperti itu. Bu, ada nggak sih kesulitan yang dirasakan pertama dari sejak merintis sampai bisa sekarang seperti ini yang bisa LWMP itu bisa Buana ke sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri ya, luar biasa nih bisa. Jadi, bisa memotivasi nanti para penonton Bu, agar bisa melakukan sesuatu pekerjaannya lebih bagus lagi kemudian hari. Iya, jadi semua kegiatan atau semua usaha pasti kita mengalami atau menemui kesulitan. Betul. Tapi kalau memang awalnya kita passion, hobi, suka, cinta dengan pekerjaan kita atau kegiatan kita, itu pastinya waktu kesulitan datang kita akan tetap berdiri. Lain halnya kalau kita ikut-ikutan usaha, hanya ikut-ikutan lagi happening ini kita ikut, lagi happening itu, waktu ada masalah kita cepat jatuh. Tapi waktu kita memiliki passion, terus kita bisa menciptakan keunikan dari produk kita, bahkan produknya memiliki nilai atau value, itulah yang saat ada kesulitan datang kita masih bisa terus bertahan. Jadi tidak langsung kita bisa ke mancanegara atau go internasional tanpa melalui kendala-kendala. Kendalanya sangat banyak, Bu. Pasti. Bisa diceritakan, Bu? Jadi waktu kita pertama kendala internal sendiri, human resource ya. Saya tidak punya karyawan, saya masih jadi karyawan. Jadi setengah waktu ada kepikiran saya ke pekerjaan ya. Setengah waktunya untuk mengembangkan usahanya ini bagaimana. Itu kendala. Jadi bagaimana kita pintar membagi waktu bagi teman-teman yang masih bekerja terus mau punya usaha, bagaimana kita pintar membagi waktu. Setelah itu usahanya harus kita daftarkan, memiliki legalitas. Itu penting karena zaman sekarang ini kan digital ya Pak ya. Kapan saja orang klik ini klik itu bisa tahu ya, betul. Ada produk ini dan itu dan ini, dimana plagiat banyak sekali ya. Tapi kalau kita diplagiat tapi usaha kita sudah legal, dokumen kita sudah bagus, pastinya orang yang akan plagiat tuh akan ketahuan yang benar yang mana, yang asli yang mana. Biasanya kan seperti itu ya. Terus dari sisi peraturan-peraturan yang ada di kota atau negara kita kan kadang-kadang kita mau bikin dulu ya, lagi zaman kami mau bikin legalitas aja panjang sekali urutannya, lama belum biayanya. Jadi kita sebagai pelaku usaha kecil waktu itu kalau nggak punya kekuatan untuk maju, udah gentar duluan Bu. Betul Pak. Jadi seiring dengan waktu ternyata pemerintah memperhatikan pelaku-pelaku usaha kecil. Dibukalah kursus gratis, membuat izin gratis, pendampingan ini dan itu, termasuk seperti yang Bapak Ibu lakukan ini. Sebenarnya ini bantuan bagi pelaku-pelaku usaha, karena kan dengan seperti ini mempromosikan mempromosikan, memperkenalkan dengan pastinya Boplo atau Bapak Calvin networkingnya kan masih banyak ya. Jadi ini seperti ini tuh langkah-langkah yang kolaborasi yang benar-benar kami perlukan dipromosikan. Jadi apalagi kemarin waktu pandemi pasti semua yang merasakan. Betul. Saat itu networking lah yang masih bisa membantu kita ya. Kita berpegangan sama-sama, waktu itu kita harus berjuang begini dan begitu. Nah itu kendala itu yang kita harus sikapi secara bijaksana sebagai pelaku usaha. Jadi temukanlah passion, kita mau usaha apa sih, ya kan? Terus cintailah pekerjaan kita, passion, ya kan? Cintai pekerjaan kita, kemudian legalitasnya harus diurus juga. Kalau ya Bu. Kalau sudah ada produknya, legalitasnya segera diurus, ya kan? Kemudian bukalah networking. Jadi jangan ragu untuk banyak-banyak berteman dengan siapapun. Betul. Karena itu sangat perlu bagi pelaku usaha. Kita nggak tahu ya pandemi ada lagi atau tidak, tapi kalau kita banyak melakukan kebaikan, menolong orang seperti ini kan, Bapak sama Ibu kan menolong ya, pastinya orang juga akan balik lagi, tidak akan melupakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan kami pun gitu, dari sini kami bawa produk-produknya yang ini UKM, produk UKM.
Jadi nanti kami bisa sampaikan bahwa ini masuk ke YouTube-nya Pak Kavin. Nah, itu networking seperti itu Pak yang kami Bu, bisa lakukan. diceritakan Bu produk yang ini produk ini ondel-ondel terbuat dari resin. Jadi resin itu apa ya Bu ya? Resin itu seperti bahan material dari getah yang bisa dibikin seperti ini, seperti itu. Itu yang berkaca. Ya, seperti ini. Bagus ini. Itu. Hiasan dinding. Ini yang mengerjakan wanita sudah usianya lumayan, tapi dia memiliki itu tadi kecintaan terhadap pekerjaan dan seninya. Jadi akhirnya seperti ini. Motif apa itu ya? Ini sih abstrak Pak. Jadi dia memadukan dari getah dengan manik-manik, dengan banyak material gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan seperti membuat ini, kemudian membuat ini tote bag Bu Pak. Jadi kalau perca mungkin biasa dibuang ya. Iya, sisa-sisa kain ya Bu ya. Jadi bagi pelaku usaha sebagian dijadikanlah tote bag. Ini unik loh. Ya, nggak ada lagi yang sama persis polanya kalau kita mau beli seperti ini, nggak ada. Dan keunikan lainnya sekarang kan kita nggak boleh pakai plastik. Betul. Kalau belanja. Iya, Ya, betul. jadi bahan perca yang tadinya dibuang malah jadi bahan yang berguna untuk belanja. Ini anak-anak kuliah juga bisa nih pakai buat tas anak-anak kuliah, keren anak banget. Betul, buat tempat bawa buku buku ya. Gitu. Jadi ini kita sebagai pelaku usaha harus memiliki inovasi seperti itu, Bu. Jadi inovasi, kreativitas itu diperlukan, gitu. Ini ada lagi. Ini adalah produk yang benar-benar memperhatikan perkembangan lingkungan. Saat ini kafe banyak bertebaran di mana-mana ya, dan sampah dari produk susu yang digunakan untuk kafe banyak itu banget. banyak banget. Iya. Dan sulit diurai karena ini kan harus untuk susu harus tahan ya. Betul. Dan ini sulit diurai. Nah, kenapa kita katakan sebagai pelaku usaha kita harus memiliki inovasi dan produktif serta kreatif? Ini kita jadikanlah tas. Sampah ini kita bikin tas. Keren banget. Nah, terus disambung dengan perca batiknya, perca kainnya, gitu. Nah ini Ibu berarti sudah membantu program pemerintah untuk menjaga lingkungan dan Betul. kebersihan. Itu maksudnya tadi yang saya katakan kalau memiliki nilai atau produk yang ada nilainya seperti ini, biasanya orang akan ingat. Betul. Ya kan? Oh mau yang ini, oh di sini saja. Karena kita fokus terus ke situ. Betul. Begitu. Nah menciptakan atau seperti ini itu kan perlu kreativitas ya. Betul. Nah waktu itu saya mencarilah tim anak-anak muda yang kreatif. Nah makanya sekarang sedikit-sedikit kita berkembang dari karyawan cuma 2, kemudian tambah lagi jadi 4, sampai sekarang ada 18. Gitu. Luar biasa sekali. Iya, jadi mengalami kemajuannya. Banyak sekali. Kerja gitu. Nah itu dan akhirnya saya putuskan saya total berhenti bekerja. Sejak tahun kapan tuh Bu? Di 2019. 2019 sebelum pandemi berarti. Jadi kita putuskan untuk berhenti bekerja, untuk fokus berusaha. Karena saat itu kita sudah memiliki karyawan ya, mungkin Ibu tahu kalau kita mempunyai karyawan harus bagaimana, betul, manajemennya harus seperti apa, dia bagian apa, job desk-nya bagaimana. Nah itu tidak bisa lagi disambi. Jadi saat itu kita harus benar-benar fokus terhadap usaha kita, bagaimana kemajuannya dan bagaimana kita bisa bertahan saat pandemi seperti kemarin ini. Terus untuk cara pemasarannya gimana nih Bu? Untuk supaya mereka kenal, oh ya saya udah punya produk ini, oh saya keluar produk yang ini gitu, gimana tuh Bu? Seperti kita ketahui kan kalau pemasaran sekarang sudah ada offline dan online. Rata-rata sekarang online ya, mungkin ditaruh di sosmed aja udah dalam bentuk cara pemasaran ya. Tapi kembali lagi produk kan banyak yang sama ya Pak. Betul. Ya, kenapa misalnya semua tote bag, tapi kenapa dia beli ini misalnya ya kan? Keunggulannya pasti ada keunggulannya kita ya. Makanya harus memiliki nilai dari produk yang kita keluarkan, yaitu dia dibuat oleh orang-orang disabilitas. Dia
dia dibuat dari bahan perca yang tadinya sampah. Jadi sama-sama tote bag tapi orang memilih Nilai ini tambah, karena ada nilai tambah. Nah, pemasarannya lagi secara offline. Kita ikut pameran-pameran. Oh, Sekarang kan gitu ya, Bu. pemerintah banyak memberikan fasilitas pameran kepada pelaku usaha kecil, Pak. Betul. Bu. Jadi mall-mall juga membuka tempatnya ya Iya, di dikasih ya, depan-depan, booth-booth dikasih gitu ya. booth-booth Oh, itu. iya. Itu pemasaran secara offline. Itu manfaat dari kita bernetworking. Betul. Kalau nggak kenal kita mana tahu bisa ada di situ. Iya, Tapi iya. karena kita Tempat lah ikut ya. kelompok-kelompok yang bermanfaat ya, misalnya ada satu komunitas di mana kita sharing kan, di situ ada pameran, bisa ikut begini-gini gitu. Kalau kita tidak bernetworking, kita tidak mengetahui itu, dan pastinya akan kesulitan mau pameran itu gimana sih caranya. Ya, Iya, itu iya. pentingnya untuk Ya, komunitas. jadi penting tanpa melalui kendala-kendala sangat banyak, Bu. Pak. Bisa diceritakan, Bu? Jadi waktu kita pertama kendala internal sendiri, human resources, saya tidak punya karyawan. Saya